Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah ala kulli hal. Pada subuh yang berkah ini kita diberikan kekuatan iman untuk bisa merasakan nikmat kelezatan subuh berjamaah, meletakkan kening di atas sajadah, menghambakan diri yang hina menghadap Allah yang maha mulia. Harapannya kaum muslimin, ayah bunda yang berbahagia, segala amal yang kita perbuat semoga menjadi jembatan kebaikan kita menuju surga Allah. Semoga segala keburukan dan kesalahan Allah ampuni dan Allah maafkan, dan segala derajat kita ditinggikan dan dimuliakan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam sebulan yang lalu tentang nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama, Hatim Al-Asam, terhadap 4 pembahasan yang sudah kita ungkapkan di awal yang belum tuntas kita selesaikan, di mana beliau mengatakan arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'ah. 4 hal yang tidak diketahui bagaimana dahsyatnya 4 perkara itu kecuali apabila seseorang sampai dalam 4 keadaan juga. Yang pertama sudah kita jelaskan, yakni qadrus sabab la ya'rifu qadraha illa suyukh. Nikmat menjadi seorang pemuda tidak pernah diketahui kecuali kalau awaklah tua. Dan itu sudah kita jelaskan. Yang kedua yang disebutkan oleh beliau adalah qadrul afiyah la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Nikmatnya afiyah yang tidak pernah diketahui betapa dahsyatnya afiyah itu kecuali seseorang sudah ditimpa dengan berbagai bencana atau bala, baik secara zahir ataupun secara batin. Kita jelaskan sebulan yang lalu, masih ingat ibu doa yang diajarkan Nabi SAW tentang meminta afiah? Alhamdulillah, terima kasih, masih ingat, luar biasa. Allahumma inni as'alukal afwa, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah wa as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Itu sudah kita jelaskan. Namun pembahasan yang kedua ini belum tuntas kita jelaskan, bahwa Nabi SAW mengatakan al-afiyah itu di dunia dan di akhirat. Dan di dunia, bagaimana seseorang bisa mendapatkan afiyah? Afiyah adalah ketenangan batin yang paling dalam, kebahagiaan yang tidak diwakili oleh kekuatan fisik manusia. Kok lai badannya sehat tapi hatinya tak tenang, orang kok tak bahagia. Tapi kalau batinnya yanglah sehat, yanglah tenang, maka sesungguhnya fisiknya pun akan ikut merasa bahagia. Kenapa? Karena sudah kita jelaskan kemarin apa yang dikatakan Nabi, kekuatan dari power yang menunjukkan orang itu hebat dan sehat dan tenang itu ditentukan oleh kalbu manusia. Itu disebut dengan hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat
saluha sairul jasadi wa iza fasadat fasada sairul jasadi ala wahyal qalb. Apa yang dikatakan Nabi ini adalah sebagai jawaban mutlak terhadap kekuatan batin itu adalah kekuatan yang paling menentukan. Bahwa orang yang kalau batinnya tenang akan terhindar juga dari berbagai sakit. Makanya ada pengobatan yang luar biasa. Saya pernah baca sebuah riset dari seorang dokter, beliau berada di Malaysia, saya lupa nama beliau. Beliau cara pengobatan yang dilakukannya tidak dengan obat kimiawi, tapi kemudian dengan terapi spiritual. Setiap pasien yang datang, beliau akan nanti buat terapi dan wajib nginap di situ seperti semi pesantren. Ya, dulu saya baca di artikel Islam, saya lupa nama beliau ini. Ya, sudah lama saya baca. Kemudian di sepertiga malam maka semua pasien akan dibangunkan. Akan diajak untuk sholat malam. Disuruh mengakui semua dosa apapun yang pernah dilakukan. Ditangisi semua. Akui kepada Allah, serahkan kepada Allah. Nah, qadar Allah. Kemudian yang kedua yang paling dahsyat juga, biaya berobat itu tidak digunakan untuk membeli sesuatu, tapi semua jamaah yang kemudian pasien yang berobat akan dibawa umroh. Ya. Umroh. Nah, di tanah suci itu lebih digembling lagi oleh beliau. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana mengingat semua maksiat dan dosa. Apa yang terjadi? Masya Allah, itulah jalan yang kemudian dia lakukan, banyak zikir kepada Allah, dan dia kembali kepada apa yang dikatakan Nabi. Kalau hati wak lelok, maka kemudian fisiknya akan baik. Nah, di situ rumus yang dia katakan. Masya Allah. Kita bisa melakukan itu. Makanya serahkan diri kita secara total kepada Allah. Bahwa tak ada yang menguasai diri kita kecuali Allah. Yang mendatangkan sakit Allah. Yang menjadikan sembuh adalah Allah. Kita datang ke dokter hanya wasilah dari ikhtiar. Kita minum obatnya adalah wasilah dari ikhtiar. Tapi totalitas kita kepada Allah dalam menyerahkan diri dan mengakui semua kelemahan kita. Inilah bagian yang luar biasa di mata Allah. Untuk kemudian Allah menjadikan itu sebuah asbab bahwa kita diberikan ketenangan yang luar biasa. Maka apa rumus yang dikatakan Nabi sebelum yang kita jelaskan? Orang yang afiah di dunia itu diletakkan pada beberapa hal oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yang kita jelaskan kemarin adalah al-ilmu. Ketenangan afiah itu akan dimiliki pada ilmu dan majelis ilmu, mencintai orang-orang yang berilmu, berkawan dekat orang-orang berilmu. Saya hari ini sangat bahagia nih. Ya, saya tengok jamaahnya makin ramai ini. Ya. Apa karena menumpuk di situ? Nggak tahu juga ya. Nah, tapi saya rasa lebih ramai daripada sebelumnya. Atau batin saya aja yang merasakan. Ya. Ada wajah-wajah baru. Gitu kan? Masya Allah nih. Ini lebih luar biasa. Atau karena lontong lebih enak begini? Enggak juga ya. Enggak. Biasa aja kan? Tetap. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa kita merindukan ilmu. Kalaulah orang tahu bagaimana kekuatan majelis ilmu, seperti apa yang dikatakan Nabi itu adalah jalan menjamin ketenangan, sebetulnya rugi kita meninggalkan majelis ilmu. Saya pernah ngisi gitu ya, Masya Allah gitu. Di depan saya ini, profesor doktor. Yang ngisi SPDI. Itu antara Timur Jawa Barat. Saya ini murid. Berapa tingkatan muridnya itu ya? Tapi beliau mau duduk di situ, di depan pula tuh. Aku ceramah sini. Selesai dari kajian saya tanya, ya, di antara jawaban beliau, majelis ini menenteramkan. Yang kedua, Ananda, belum tentu apa yang Ananda baca terbaca sama Ayanda. Boleh jadi banyak yang tidak terbaca sama Ayanda, tapi terbaca oleh Ananda. Oh begitu, ya kan? Ini orang tawaduk kan, makin berilmu makin merunduk. Kadang awak ilmu seketek melangi tinggi, kadang lalu bang iduang, enak. Sombong naudzubillah. Apa yang mau dibanggakan? Ini tidak sampai kepada makam yang disebutkan oleh Nabi bahwa ilmu itu mengantarkan afiah.
Jadi orang makin alim tuh makin tunduk, makin tahu kelemahannya, makin tahu kemuliaan Allah dalam semua kebesaran apa yang dia miliki. Tidak menyombongkan. Maka ilmu itu disebut dengan kenapa innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang paling takut kepada itu ulama, orang yang alim. Kenapa? Dia tahu tentang kekuasaan Allah. Maka setidaknya ilmu yang kita duduk dalamnya untuk belajar, kita makin mengenalkan diri kita kepada Allah, dan kita tahu syariat Allah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sehingga akhirnya kita berjalan dengan aturan Allah, kita meninggalkan larangan Allah. Ini yang membuat kita bahagia. Nah, insya Allah. Yang kedua tadi, muliakan ahlul ilmu. Ya kan? Kan mulanya saya sampaikan, ada imam kita, muliakan imam. Jaga imam tuh. Kalau imam udah bagus, jaga tuh imam. Kalau nyebujang, cain bini. Ya. Ya, Pak. La bini Sat. Alullah. Sang kompos ada bini tadi. Hah? Rumah siapkan. Siapkan rumah, siapkan isi rumah. Dan rumah aja disiapkan. Siapkan isi rumah tuh. Aku isi rumah, Ustaz. Isi rumah apa kok ya? Isi rumah sehidup semati. Oh, itu ya. Bini. Jadi dikeknya itu kan. Dikek dan ada pengikeknya. Kadang-kadang, mohon maaf nih, maka saya sampaikan, ini saran aja kepada banyak pengurus masjid saya sampaikan. Jangan imam tuh diminta 24 jam, tapi tak diperhatikan, tak boleh. Imam tuh diminta dia mengabdi, tapi ya, umat harus memperhatikan. Itu kewajiban kita itu. Termasuk karena dia menyelamatkan sholat kita. Menjadi imam ini tak mudah, Bapak Ibu. Berat itu. Yang dia tanggung nih. Saya kalau tak disuruh jadi imam, saya mau jadi makmum, Ustaz. Serius sih. Enak jadi makmum. Imam ini tanggung bacaan jamaah sebanyak itu, jamaah ditanggung oleh imam. Berat itu. Bukan mudah. Makanya imam itu dimuliakan, ya, dimuliakan. Jangan seperti yang saya bilang kemarin kan, dia imam ayatnya muter-muter terus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم. Kapan selesainya nih, Imam? Mutare terus. Salat di belakangnya. Selesai menjawab, ada pulang, saya tanya, kenapa tadi muter-muter, Ustaz? Afwan, Ustaz. Tadi melintas di pikiran saya. Apa yang melintas? Anak gadis ya, anak gadis? Enggak loh, Ustaz. Jadi apa? SPP anak belum terbayar, Ustaz. SPP anaknya belum terbayar. Berapa anak Ustaz? Alhamdulillah 4, Ustaz. Sekolah semua. Udah berapa tahun Ustaz ini? Belum lama lagi, Ustaz. Hampir 15 tahun. Ya. Mohon maaf, berapa gaji Ustaz? Malu saya jawabnya, Ustaz. Tidak apa-apa, sampaikan aja. Mungkin ada jalan yang bisa saya bantu dengan cara lain. 1.500.000, Ustaz. Baru berapa bulan ini naik 2 juta. Anak 4 gaji 2 juta. Ngontrak pula. Untuk ngontrak udah habis 500. Tinggal 1,5 juta. Anak 4 nih ya. Rumah di sekitar masjid itu rumahnya rancak-rancak. Orang kaya. Saya cuma bisa bilang ke pengurus, zalim kita jamaah. Ya, berdosa kita, saya bilang, imamnya dibiarkan begitu. Ya, angkat kemuliaannya. Ya, alhamdulillah. Saya datang, rumah imamnya hampir siap, Pak. Ya. Ya kan itu bagian kebaikan. Ya. Ya saya. Insyaallah. Kampung di mana, Ustaz? Rokan Hilir. Nah, cari bini orang Sinan, orang Sikoh. Tidak boleh melamun mujang itu, karena seorang imam itu dalam keadaan berkeluarga itu jauh lebih terjaga gitu. Lama-lama membujang itu payah jago hati, Ustaz. Ambo mako copek mau bini dulu, Ustaz. Amo mau 25 mau lah bini ambo. Awalnya suruh imam kan, lama-lama beko payah. Iya enggak setuju enggak, Bu?
Ibu-ibu setuju nggak? Alhamdulillah, cai kan cepet. Nah, yang cepet. Baik Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Yang kedua disebutkan oleh Rasulullah, ketenangan batin itu di dunia adalah fir rizqil halal. Dalam rizki yang halal itu tenang itu. Orang kalau makan halal tuh kemana pun pai, nyu nyaman aja. Pitinya banyak, tapi halal tambah senang. Tapi kalau piti haram makin banyak piti makin banyak, risau. Tidurnya tidak lama dulu Pak. Tapi kalau orang yang rezekinya halal tidur, dibawanya jalan-jalan tidurnya tidak lo berkasur tidurnya. Dia tidur bukan karena kasur empuknya, tidur karena batinnya tenang. Kalau orang tidur karena fasilitas, belum tentu di tempat fasilitas yang sederhana dia bisa tidur. Orang yang kalau batinnya tenang, di mata kantuanya bisa lalu. Kantuanya. Dalam majelis taklim pun bisa lalu. Sikon. Ya enggak? Dia tenang batin. Bapak Ibu muliakan Allah. Maka berusahalah merebut yang halal, walaupun engkau berpayah-payah, kemudian berkeras keringat banting tulang, ya berperas keringat banting tulang nggak apa-apa. Karena itu kewajiban yang disiapkan Allah untuk kita merebutnya. Halal itu mesti kita rebut dengan baik. Yang ketiga yang sudah kita jelaskan juga mungkin adalah yakni asyiddah, ya mana as-sabru 'anis syiddah. Bersabar dalam segala bentuk ujian dan cobaan yang Allah takdirkan pada kehidupan. Kita tahu Bapak Ibu, hidup ini nggak selalu di atas. Kadang di atas, kadang di bawah. Hidup ini bukan selalu soal kita terhormat dan dihormati. Ada kalanya secara jabatan kita diturunkan, dan itu pasti mutlak, kan ini dunia. Tapi jangan ketika dulu di atas, ya merasa harus dihormati karena wibawa tinggi, ketika dia sudah tak ada jabatan, merasa hina karena seakan-akan orang tidak menghormati. Salah. Maka selalu saya ingatkan kepada orang-orang yang kalau di kantor tuh mau pensiun, apa namanya istilahnya, purna bakti nama itu. Kita selalu ingatkan, bapak-bapak mau purna bakti nggak usah kehilangan seakan-akan kemudian hari ini tidak terhormat. Tetap mulia. Justru purna bakti banyak waktu untuk bisa beribadah di masjid yang tidak punya ikatan dinas lagi. Nikmati itu bagian dari sebuah proses persiapan akhir kehidupan kita. Saya bilang gitu. Karena tak sedikit juga kadang-kadang, mohon maaf, orang yang kalau udah purna bakti, iman tak kuat, biasa pangkat tinggi. Nah, baru pensiun, drop langsung. Ada enggak Pak? Banyak. Itu kan ayah kan mengalami proses pensiun dulu begini, jabatan pensiun. Tapi kalau orang yang kemudian menilai bahwa semua itu hanya fasilitas, dititipkan saja, ketika ada ujian untuk diambil kembali oleh Allah dengan masa dan waktu tertentu, dia tidak menjadi soal karena dia afiah dalam menyikapi itu. Yang selanjutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yakni asyukru 'ala ni'mah. Di dunia ini kalau dia sudah bersyukur di atas segala nikmat, dia akan tenang. Banyak cukup, sedikit cukup, banyak balabiah seketek cukup. Bisa tuh Bu? Banyaknya balabiah seketek cukup, bisa Bu? Nah, makanya beruntung bahwa bapaknya dapat ibu-ibu. Ya, tak banyak apa namanya, tak banyak citur. Ya Pak, saulah. Nah, tahu saulah? Ndak baulah. Aku orang kadang adolin induk aku baulah sih. Banyak, iyalah aman. Seketek baulah yo. Nah, ini saulah. Ah, ini tanda elok. Kalau ibu-ibu lah rajin talim, rajin pengajian, insya Allah perangai berubah. Tapi kalau rajin pengajian, perangai tak berubah, adonan salah tuh. Apa yang kaji itu mengaji. Berarti pergi mengaji, tidak pergi mengaji. Maka ambo selalu ceramah ke ibu-ibu tuh. Kalau ada ambo ceramah, ibu-ibunya mau tahu di belakang, ambo cen. Ibu pergi mengaji, kemarin itu pergi mota. Ya, mengajinya mau tahu di belakang. Tidak siap-siap otak. Beko di luar mota. Kini dengar cerita ustaz kau dulu jawab. Ya enggak, alih entoknya. Ya, kadang-kadang niat pergi ngaji itu kadang tidak sadu orang betul. Tapi kalau di siku kan orang-orang ikhlas semua nih. Ya kan? Nah, makanya lillahi ta'ala, jangan mengaji karena ingin pamer jilbab baru, ya kan? Nah, lalu yang di komen hanya ngomen ustadz, pulang beri pengajian bukan dapat pahala, dapat dosa. Tak apa-apa kaji ustadz tadi.
Ada ibana tersinggung awak. Siapa menyinggung jamaah? Ndak dulu kaji ku luru-lurui saya. Kok ada nan tersinggung dek kaji ku alhamdulillah. Berarti lai tagarui dan gata. Berterima kasih harusnya. Digarui dan gata tu di orang ha. Ya ndak? Kalau bergarui dan gata tu berang lo yo. Padahal lah bisa menenangkan. Nah, itu dia. Ndak paham tentang apa hakikat dari ya perjalanan ilmu yang dia inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang muliakan Allah. Ini yang di dunia. Nah, sekarang kita bahas wa amma fil akhirat. Adapun afiyah yang akan didapatkan nanti di akhirat itu, yang pertama kata Nabi, fa innahu ya'ti malakal mauti birrahma wal lutfi. Nah, ini dia. Afiyah yang akan didapatkan dari bagian akhirat itu yang pertama adalah datangnya malaikat maut ketika mau mencabut nyawa kita itu dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Masya Allah. Itu disebut dengan husnul khatimah. Kenapa husnul khatimah? Kenapa husnul khatimah? Sebab malaikat maut itu datang dengan kasih sayang. Ya, tidak berang ya Pak. Nah, kamu tidak bisa merasakan contoh apa berang malaikat maut itu Pak. Yang mau duit baru. Dan mudah-mudahan malaikat maut itu datang ke kita sama-sama termasuk kamu dengan rahmat dan kasih sayang, dengan kelembutan. Amin. Apakah kemudian malaikat maut itu datang tiba-tiba dengan rahmat dan sayang itu tiba-tiba? Enggak. Butuh perjuangan. Maka perjalanan waktu yang kita hari ini jalani dari sisa yang Allah masih tinggalkan adalah jalan untuk merebut bagaimana malaikat itu datang dan kasih sayang. Apa caranya? Persiapkan banyak amal. Amalnya soleh. Betul-betul lillah. Hadapkan diri kepada Allah tuh tanpa mengharapkan tendensius duniawi kata orang sekarang. Lillahi ta'ala, terus saja melangkah. Nanti Allah yang akan memberikan jalan. Nikmat. Kalau malaikat maut dengan indahnya kasih sayang datang. Makanya kalau dengan kasih sayang, malaikat maut melaporkan hamba itu kepada Allah. Maka apa kata Allah kepada malaikatnya? Perlihatkan bagaimana cuplikan tempatnya di akhirat. Ketika dia sedang asik menengok tempatnya itu, cabutlah nyawanya. Maka ketika roh itu pergi, dia pun tersenyum melepas rohnya. Ada orang tersenyum ketika pergi? Banyak. Ada orang yang wajahnya makin gelap ketika pergi? Banyak. Maka tengok orang yang sakarat itu, tengok jenazah itu. Bukan berarti untuk menceritakan keburukannya. Tidak. Kalau ada keburukannya, tutup. Tapi kalau ada kebaikannya, ceritakan. Jadi kalau keburukan, tutup. Oh, tadi Masya Allah. Saya pernah sampaikan ke ibu-ibu di sini, bapak sekalian. Saya menemani istri, karena ini orang tua, teman istri. Saya takziah. Ketika baru masuk saja, anaknya menyambut kami. Dengan menangis, tapi dia bilang kalimatnya sungguh indah Ustaz. Tapi dia menangis ya. Apa maksudnya nih? Hati saya bertanya. Tapi setelah agak reda gitu ya, kita berdoa almarhumah ibunya, lalu dia cerita, maksud sungguh indah itu apa? Ibu pergi dengan kalimat thayyibah, dengan zikir. Karena ibu ini udah lama sakit Ustaz. Dan ibu ini yang pertama, sejauh kami, ibu ini tidak suku bejajang. Tahu bejajang? Melalah. Nah, bagikan kemari hanya mencerita aib orang gitu ya. Nah, ibu ini banyak di rumah. Dan ibu ini suka ngafal Quran. Dia hafal Waqi'ah, hafal Al-Muluk, hafal Sajadah, hafal Ar-Rahman. Sakitnya hanya mewiridkan ayat-ayat Allah. Dan hebatnya ibu ini tak pernah mengeluh dia dalam sakitnya. Kata anaknya nih, maka kami menyaksikan ibu pergi sungguh indah Ustaz. Kami yang melepas anak-anaknya. Oh Masya Allah. Kan cemburu mendengar itu. Setengok wajahnya, masih dibuka ada keluarga yang datang, itu nggak seperti mayat. Masih fresh gitu. Fresh nih, masih ada aura hidup di mukanya nih. Kan kalau mayat kan pucat biasanya kan? Ini bersih gitu. Masya Allah. Ya wajar gitu ya. Nah ini kan tidak tiba-tiba. Itu diantara bahwa malaikat maut itu datang dalam kasih sayang, dalam kelembutan. Enak. Walaupun kata Nabi,
bagaimanapun mati itu adalah sakit, kata Nabi, tapi bagi orang yang diberi kasih sayang, ya, maka disitulah indahnya kematian. Indah dan makna husnul khatimah. Ya, Bapak Ibu yang muliakan Allah, maka siapkan diri agar kemudian Allah menjadikan kita min husnil khatimah. Yang kedua, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, la yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri. Ya. Yang kedua, dia tidak merasakan betapa dahsyatnya pertanyaan mungkar dan nakir dalam kondisi yang berat. Ditanya tetapi lulus dalam jawaban. Kan kalau ada pertanyaan berat, Pak, tapi kita bisa jawab dan lulus, kira-kira berat atau ringan? Dia berat pertanyaan ini, tapi bisa kita jawab, lulus kita, berat atau ringan? Ya ringan lah. Tapi ada pertanyaan ringan, tapi tak bisa kita jawab, ringan atau berat? Berat. Pertanyaan malaikat mungkar nakir dalam kubur itu berat, tapi karena sudah ada jalan untuk menjawabnya, amalnya sudah cukup semua, amal solehnya jadi nur dan penerang kuburnya. Malaikat cuma tanya aja, jawabannya udah lempang aja tuh, ya, mudah dia jawab. Nah, ini bahagia tuh, sebab kalau orang ditanya, ya, ma rabbuka, ya kan? Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, tak bisa jawab. Itu cambuk malaikat datang. Ya kan? Dipukul tuh jenazah. Tak bisa dia jawab. Berat tuh. Tanah yang kemudian sudahlah sempit dalam lahan yang ukurannya kecil, tanah pun merapatkan diri. Apa kata tanah? Sudah tak sabar aku melumatkan tulang belulangmu. Ya kan? Ngeri kan? Azab kubur itu mengerikan. Maka Nabi sampaikan di antara perlindungan Nabi terhadap fitnah itu termasuk adabku, Allahumma inni a'udzubika, apa doanya? Min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Itu. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Tak terlihat, dia gaib. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, di hadapan mereka ada barzah sampai datangnya hari kiamat. Di situ kemudian mereka ditanam, di situ mereka akan dihisab. Awal hisab itu adalah ketika sakarat dan masuk dalam kubur. Kalau sakaratnya birrahma wal lutfi tadi, maka kuburnya pasti dalam kedamaian dan ketenangan. Masya Allah tuh ya. Ya. Kan banyak juga yang Allah tengokkan gitu ya, di antara bentuk-bentuk keajaiban dan misteri, kata orang misteri gitu ya, bagaimana azab kubur gitu ya. Nah, makanya kalau kita sanggup untuk muhasabah diri itu, kalau bisa, nih buatlah. Mulai besok gali kubur depan rumah sendiri-sendiri. Iya, buat kubur tuh, buat lahatnya langsung. Beko malam, jam 2 malam keluar, bungkui kain ko agak putih ya, masuk ke dalam, letak lo. Cubur dulu. Menggigil nak kira-kira? Ayo nak talok dah boleh Allah. Tuh. Menangis tuh. Jadi kalau aku mati sendiri gimana nih ya Rob? Gitu. Bisa tuh. Di antara muhasabahnya ulama, dulu ada yang buat begitu. Dulu saya pernah lihat sebuah agenda televisi, cukup bagus tuh. TV-nya namanya TV, dah lama TV itu. Channel tuh, dan nggak ada lagi sekarang. Itu dia ada cara mentaubatkan para preman-preman itu, si ustadz tuh buat pola begitu. Dibuat kuburan, jam 2 malam dimasukkan ke dalam, sudah dikumpul dengan kain kapan, itu di atas dikasih suara-suara mengerikan. Pertanyaan, ma rabbuka, gitu, ya kan? Menggigil kawan. Keluar dari situ dia taubat, dibimbing sama ustadznya. Mantap juga tuh. Kayak perlu juga dibuat begitu terapi itu kan. Ya ibu bukan Allah. Nah berat itu. Maka orang yang kemudian mendapatkan afiah di akhirat, kemudian mereka ya selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur. Yang ketiga,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kemudian mendapatkan afiat di akhirat itu adalah yakunu aminan fil fasa'il akbar. Mereka ini aman dari apa? Faza'il akbar. Disebutkan di sini adalah dari bentuk hisab yang terbesar, yakni akhirat. Akhirat itu kan panjang tuh. Panjang kan? Maka ini harus menjadi catatan dalam kehidupan kita bahwa kita ini selamat dari segala bentuk ketakutan-ketakutan yang ada. Dan ketakutan yang paling besar itu adalah ketika tadi sakaratul maut, termasuk dalam kubur. Yang keempat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang keempat adalah tumha sayyi'atuhu wa tuqbal hasanatuhu. Orang yang afiat di akhirat ketika Allah menerima, menghapus semua keburukannya dan menerima segala kebaikannya. Ya, dihapuskan semua keburukan, diterima segala kebaikan. Itu bahagia. Jangankan di akhirat lagi. Di dunia aja, kalau kita membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan nih, akhir bulan nih, dilaporkan ke atasan kita, lalu kemudian di-approve dan diterima oleh atasan, laporan Anda mantap nih, langsung tantangan, nih, bonus. Ya, karena syaratnya kalau dapat ini, dapat bonus. Udah selesai tanggung jawabnya, bulan itu, terima bahagia. Apalagi di mata Allah di akhirat ketika semua laporan amal kita dilaporkan, ternyata di waktu dilaporkan amal-amal kita, yang buruk-buruk ini sudah diampuni, tinggal yang baik-baik lagi. Masya Allah. Ya kan? Tak ada catatan hitam kecuali sudah Allah maafkan, dan semua kebaikannya diterima menjadi amal saleh. Bahagia itu. Ama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang syarran yarah ini sudah Allah ampuni semua, sudah Allah maafkan semua, ya, tidak dibalasi. Kalaupun ditengokkan dimaafkan, ya, dan tidak ditengokkan itu lebih luar biasa. Makanya ada keampunan, ada kemaafan. Maka doa Ramadan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu an. Itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggal bagaimana kita mempersiapkan amal-amal kebaikan sebanyak mungkin dan kemudian bertaubat dari semua keburukan sebanyak mungkin, agar kemudian ketika hari dinampakkan amal itu dan kita ditanya, kita bisa menjawab semua pertanyaan. Tadi ayat dibaca, la yatakallamun illa man adina lahur rahman wa qala sawaba la yatakallamun. Hari ini kata Allah tidak ada yang berhak bicara illa man adina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan Allah untuk bicara. Dan ketika berbicara wa qala sawaba, ang iyo tanggal sekian bulan sekian itu kerajaan, iya ya Allah. Tak ada yang menggeleng dah. Tak ada. Yang gua sudah. Tak berlaku geleng lah. Kalau kini ditanya ada yang menggeleng tak? Kerajaan kata itu? Dah, itu ndak ambo tu doh. Pajak tu menggelengnya. Besok tak bisa. Saya akan nunjuk seorang. Tanggal sekian bulan sekian iya. Ya. Nah, ketika dulu pernah kita kerjakan, lalu hari ini Allah ampuni, kebahagiaannya luar biasa. Dulu iya hitam, tapi Allah sudah maafkan. Masya Allah. Itulah rahmatnya Allah, nikmat yang Allah berikan pada sifat Ghafurur Rahimnya Allah, yang harus kita jadikan fasilitas untuk menjemputnya. Jangan ditunda. Segerakan. Ya. Ini kadang-kadang kelemahan kita ini. Fasilitas sudah disiapkan Allah nih. Aku ini Ghafur, aku ini Maha Pengampun, tapi engkau tak mau menjemput keampunanku. Bukan salahku. Aku udah siapkan dari dulu kok, udah aku kabarkan kepadamu. Aku ini pengampun, Maha Pengampun, penyayang. Tapi kau tak mau aku ampuni, karena buktinya kau tak mau bertaubat. Makanya hari ini aku tampakkan keburukanmu. Tak ampuni, karena engkau tak butuh untuk aku ampuni. Menangis melulung lah tuh. Ya kan? Tapi kalau kita bisa menangis melulung sekarang, nikmat.
Makanya di antara kalau kita umroh itu bawa jamaah itu untuk menangis di sana. Tanah suci yang mulia itu, oh masya Allah. Selesai salat malam digugah hatinya. Ini tanah haram. Kemana lagi kita bawa pulang? Oh, itu udah cucuran dari mata. Tapi selama saya bawa umroh ini ada juga ternyata jamaah bapak tu lepon ni awak, lawak lu nangis yo, inyo ndak titik mata cik yo. Ya Pak, paham maksudnya Pak? Ini jamaah udah nangis semua ini, buat muhasabah di Mekah, nangis jamaah. Madinah nangis juga. Kenapa kau ndak pernah nangis loh? Saya datangi lagi, Pak, ini muhasabah besok terakhir Pak. Kita akan meninggalkan kota Madinah lagi. Tapi bocah lihat apa? Ndak ada menangis. Itulah Ustaz. Ndak namo tombo menangis. Tombo kecian. Kalau besok musahabah terakhir, apa ndak juga bisa menangis? Pura-pura menangis jadi je lepak jamaah. Nah, itu leh. Pura-pura menangis ya. Lay yo lay namo titik seketik alhamdulillah. Ya Pak ya. Bayu makan Allah. Nikmatnya itu. Ya alhamdulillah, doakan ya besok tanggal 29 nih saya izin dulu harus berangkat ya tanggal 29 bawa jamaah insyaallah. Baik Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya yang ke berikutnya yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni yamurru 'ala sirat kal barqil lami'. Ini deh. Dia akan nanti meniti sirat itu seperti kilat yang menyambar. Gimana tuh? Kilat tuh kancang atau lambe ya? Kan cepat tuh. Oh itu lebih cepat dari wus tuh ya. Nggak ada main dengan wus tuh doh. Ya kan? Kilat yang menyambar. Sekelebat kilat. Gitu. Dia akan melewati sirat seperti itu. Gimana tuh yang bayangkannya ya? Nah, bayangkan aja lah. Karena ada orang yang akan meniti sirat itu dalam rangka-rangka. Ada yang separuh ke bawah, macam-macam model tergantung amal. Tapi orang yang kemudian di antara yang mendapatkan afiah di akhir itu, dia melewati sirat itu kalbarqir lami', seperti kilat yang menyambar. Hebat. Mudah-mudahan kita ditakdirkan seperti itu. Berjalan di atas sirat itu lama Bapak Ibu. Di bawahnya neraka. Luar biasa. Ya, panasnya luar biasa. Tapi orang yang saleh yang menyiapkan amal, dia akan lewati sirat seperti kilat menyambar. Yang terakhir, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, liyadkhulil jannata fis salamah. Nah, nikmat yang terakhir dari afiat di akhirat adalah memasuki surga dalam keadaan selamat. Apa kata Allah? Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Selamat engkau kata Allah. Sampaikan salamku kepada mereka ahli surga itu. Selamat mereka. Selamat karena mereka telah lulus dalam perjalanan hidup mereka. Mereka telah lulus. Makanya perjalanan akhirnya semuanya lama. Kalau dunia ini sudah lulus kita, sampai mati lulus kita, selesai itu. Akhirat itu selesai. Maksud selesai apa? Aman semuanya. Kuburnya aman, siratnya aman, mahsyarnya aman, siratnya aman, mizannya, semuanya aman. Tapi kalau tak aman ketika sakratul mautnya, karena dunia yang dia bentangkan Allah tidak aman, dia jalan dalam ketaatan, selesai semua. Tak aman juga nanti di akhirat. Makanya bayarlah akhirat itu dengan membayar dunia kita yang singkat ini. Kalau di dunia kita bisa membayar akhirat, insya Allah perjalanan kita panjang di akhirat akan nyaman. Nikmat dunia yang sementara tak membuat kita tergiur dan lupa untuk menurunkan semua kehendak hawa nafsu, maka insya Allah kita akan bisa merasakan nikmatnya perjalanan akhirat yang begitu luar biasa. Ya, terkadang orang begitu lupa, singkatnya waktu tidak pernah dipikirkan kecuali ketika sekarat datang. Bahkan tak sempat pula bertaubat. Disitulah beratnya hisab yang akan menanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk mampu mengisi sisa waktu yang tinggal seketik lah. Kalau wajah-wajah hadir, wajah-wajah seketik sisa je boleh. Alah, boleh. Ya Pak, kaki lah mau unjuk, nak taluk lah, mau duduk tu lah. Ya, mau cik-cik kaki, ya kan? Tu tandu-tandu nak lama. Tu apa yang dicari lah. Ya Pak, amal lah, siapkan. Pintu dosa tu tutup rapi-rapi, pintu amal buka lebar-lebar. InsyaAllah tu.
mudah-mudahan akhir yang membawa kepada husnul khatimah. Seorang mukmin itu dilihat bukan pada awalnya, al khawatimuhu, yakni akhir dari apa yang dia sudahi. Semoga kesudahan kita semuanya adalah jalan kebaikan yang dibentangkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bunda, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf sekali lagi saya tak bisa membersamai untuk duduk sarapan, bukan tak mau, tapi pagi ini kita ada praktek manasik haji ke luar kota. Ya, kita ada KBHU kan, umroh lain lagi. Ini KBHU. Kalau umroh di Abi di Jalan Arifin nanti boleh ikut, ya. Mau ikut boleh, tanya Bu Hajah Eli itu, ya kan? Nah, tanya aja beliau. Laili ya, Hajah Laili. Terima kasih ayah bunda, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya juga mohon maaf lahir batin karena Allah tanggal 9 perjalanan, tentu perjalanan jauh, kita nggak tahu apa yang Allah takdirkan di perjalanan kita, maka kita saling memaafkan lahir dan batin. Semoga Allah menerima segala kebaikan kita dan memaafkan semua kesalahan kita. Jazakumullah khairul jaza wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.